Ya, setiap tahunnya ratusan ribu jemaah haji Indonesia selalu melaksanakan ibadah haji, baik lewat program reguler ataupun khusus. Tingginya animo untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci membuat pemerintah terus melobi Kerajaan Arab Saudi agar menambah kuota haji untuk Indonesia. Apakah kuota yang ada saat ini memang kurang atau hanya penyerapannya saja yang tidak maksimal? Kita akan cek faktanya bersama Ami Ardini. Silakan Ami. Ya, terima kasih Wahyu. Pemirsa, ada kabar yang kurang menggembirakan bagi calon jamaah haji Indonesia tahun 2020 nanti atau yang sedang mengantre untuk menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun 2020. Setelah Menteri Agama Fahrul Razi menyampaikan bahwa pemerintah Arab Saudi belum menerima usulan pemerintah Indonesia untuk menambah kuota haji dasar sebesar 231 ribu kuota. Kita lihat dulu pernyataan dari Menteri Agama. Ini dia pernyataan dari Menteri Agama terkait kepastian penambahan kuota haji Indonesia tahun 2020. Meski saat ini memang belum disetujui, namun Menteri Agama juga mengatakan pemerintah Indonesia tetap akan berusaha melalui surat resmi yang akan dikirim ke pemerintah Arab Saudi. Ya, tapi sebelum kita lihat seberapa perlu penambahan kuota haji ini, kita akan lihat dulu jumlah kuota jamaah haji Indonesia dalam 9 tahun terakhir. Ya, ini dia jumlah kuota haji Indonesia dalam 9 tahun terakhir. Nah, pada periode 2010 dan 2011 ini kuota haji Indonesia sebesar 221 ribu jamaah. Ini adalah jumlah total dari jamaah reguler dan juga jamaah haji khusus. Nah, jumlah ini mengalami pengurangan sebesar 10.000 jamaah di tahun 2012 menjadi 211.000 dan ini juga di 2013 juga menjadi 211.000 jamaah dengan alasan telah dimulainya proyek perluasan Masjidil Haram sehingga kapasitas atau daya tampung jamaah pun berkurang. Dan di tahun 2014 kalau kita lihat 2014 sampai dengan 2016 lagi-lagi akibat proyek perluasan Masjidil Haram yang semakin masif sehingga berujung pada ketidaksiapan infrastruktur di Kota Mekah untuk menerima jutaan jamaah haji dari seluruh dunia. Ini akhirnya membuat pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk mengurangi lagi kuota jamaah haji Indonesia yang diterima. Dan imbasnya pun dirasakan oleh Indonesia yang kuotanya selama 3 tahun itu yaitu 2014 sampai dengan 2016 ini turun menjadi 168.800. Dan baru di tahun 2017 akhirnya setelah proyek perluasan selesai dan juga lobi yang dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Arab Saudi akhirnya mengembalikan kuota dasar haji Indonesia kembali naik menjadi 221 ribu. Terdiri dari 204 ribu haji reguler dan 17 ribu kuota untuk haji khusus. Jumlah ini sama dengan tahun 2018 yaitu sebesar 221 ribu kuota jamaah haji dan inilah yang kemudian menjadi kuota dasar jamaah haji Indonesia. Ya, di tahun 2019 Indonesia mendapat hadiah yaitu ada penambahan 10.000 kuota dan ini adalah hadiah dari pemerintah Arab Saudi dari yang semula 221.000 kemudian naik menjadi 231.000 dan jumlah 231.000 inilah yang kemudian diusulkan oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi kuota dasar haji di tahun 2020 dan juga seterusnya. Tapi apa yang menjadi dasar penambahan 10.000 kuota lagi? Apakah jumlah yang ada saat ini masih kurang? Ya, kita lihat ini dia salah satu alasannya adalah karena masa tunggu jamaah haji Indonesia yang sangat lama. Nah, rata-rata jamaah haji di Indonesia itu harus menunggu sampai dengan 20 tahun sebelum mereka berangkat haji. Ini adalah untuk jamaah haji reguler. Dan bahkan di beberapa daerah ini harus menunggu lebih lama lagi. Misalnya kita ambil contoh di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Di sana kuota haji atau masa tunggu ini sampai mencapai tahun 2060. Lalu ada masih dari Sulawesi Selatan, juga di Kabupaten Sidrap ini masa tunggunya sampai dengan tahun 2058. Lalu Kabupaten Pinrang dan juga Kabupaten Wajo ini semuanya berada di Sulawesi Selatan. Masa tunggu jamaah ini sampai dengan tahun 2057. Yang tercepat ini ada di Kabupaten Landak. Ini masa tunggunya sampai tahun 2028. Dengan kata lain ini sampai mencapai 40 tahun.
tahun. Dan ini kalau misalnya kita analogikan, jika ada seorang calon jamaah yang berusia 30 tahun mendaftar, maka kemungkinan dia baru bisa berangkat ke Tanah Suci paling cepat saat dia berusia 59 tahun. Nah, jadi bisa dikatakan alasan ini cukup tepat jika memang inilah yang mendorong sehingga pemerintah membuat ataupun mendorong adanya penambahan kuota haji untuk agar rata-rata ini masa tunggunya pun menjadi lebih singkat. Nah, tapi apakah masa tunggu yang singkat ini karena semuanya sudah semua kuota haji ini telah terserap seluruhnya. Nah, ternyata tidak seluruhnya kuota haji terserap setiap tahun. Kita lihat dalam data 4 tahun terakhir ini dari 2016 sampai dengan 2019 saja. Kalau kita lihat 2016 dari 168.000 kuota ternyata ada 760 kuota yang tidak digunakan. Lalu 2017 dari 221.000 kuota ada 935 kuota yang tidak digunakan. Lantas di tahun berikutnya yaitu tahun 2018 ini kuotanya masih sama yaitu 221.000. Jumlah yang tidak digunakan mengalami penurunan yaitu sebanyak 659 kuota yang tidak digunakan. Dan jumlah ini juga menurun lagi. Ada 520 kuota yang tidak digunakan saat kuota haji mencapai 231.000 di tahun 2019. Ya, lalu ada sejumlah alasan mengapa kuota haji ini tidak terserap. Misalnya karena jamaah haji meninggal dunia, kemudian lalu mengundurkan diri karena sakit atau alasan pribadi lainnya. Atau karena mendaftar sebagai jamaah haji khusus namun ternyata tidak terdaftar di rekening penyelenggara ibadah haji khusus. Sehingga jamaah haji tersebut pun batal untuk diberangkatkan. Nah, jika masih ada kuota yang tidak terpakai, lalu seberapa urgent penambahan kuota dasar ini? Apakah sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia berhak meminta penambahan kuota kapan saja? Lalu bagaimana sebenarnya prosedurnya? Kita akan lihat. Ya, memang tidak serta-merta Indonesia bisa meminta penambahan kuota haji karena ada mekanisme yang harus diperhatikan. Termasuk juga dasar penghitungan yaitu 1 orang jamaah per 1.000 penduduk muslim di negara itu. Dan seperti yang disampaikan oleh Menteri Agama di awal tadi bahwa keputusan penambahan kuota ini berada di tangan OKI. Namun perlu diapresiasi tentunya upaya pemerintah untuk memperjuangkan penambahan kuota. Mengingat banyak sekali catatan yang perlu diperhatikan seperti misalnya serapan kuota haji Indonesia tahun 2019 ini yang sudah sebesar 99,4%, sehingga pemerintah pun berpendapat untuk meningkatkan serapan ini atau mengoptimalkan lagi, maka cadangan kuota sebaiknya ini naik menjadi 10% bukan 5% seperti selama ini. Selain itu juga masih ada lebih dari 1.000 jamaah, lebih tepatnya 1.189 jamaah dan 79 petugas haji daerah yang belum berangkat pada musim haji 2019 lalu. Ya, memang musim haji 2020 tinggal 7 bulan lagi dan dalam waktu singkat ini semoga saja pendekatan atau lobby yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ke pemerintah Arab Saudi bisa berhasil. Seperti halnya yang terjadi saat tahun 2017 lalu agar umat muslim di tanah air tidak perlu menunggu belasan hingga puluhan tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Nah, walaupun di lain pihak kenaikan kuota haji juga berarti beban kerja pemerintah sebagai penyelenggara haji juga bertambah, termasuk konsekuensi penambahan jumlah petugas haji, lalu penyediaan akomodasi, transportasi, catering, dan lain-lain. Nah, jika memang jumlahnya nanti bisa naik, pelayanan yang selama ini sudah semakin baik juga harus dipertahankan. Demikian Fact Check, kembali ke Wahyu. Silahkan. Baik, Ami Ardini, terima kasih atas paparannya dalam segmen Fact Check.